Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang memahami orang tua lansia. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, dari tahun ke tahun karena kondisi yang lebih baik secara ekonomi maupun secara kedokteran, sehingga banyak pasangan-pasangan muda yang masih mempunyai orang tua yang memasuki usia lanjut gitu Pak Paul. Nah, kadang-kadang ini ada gesekan-gesekan atau kesalah mengertian antara orang tua yang kebetulan tinggal di pasangan muda ini atau pasangan yang sudah punya anak, juga bisa terjadi seperti itu. Di mana saling salah pengertian gitu. Yang muda ini juga tidak memahami yang sudah lansia, yang lansia pun kadang-kadang sulit untuk mengikuti yang muda. Ini bagaimana ya Pak Paul? Tepat sekali yang Pak Gunawan katakan ya. Saya ini sekarang juga kan sudah berusia 50-an dan kami tinggal di rumah mertua. Jadi ya saya mulai lebih mengerti lah dinamika relasi antara orang tua dan anak di usia-usia senja ini. Sebelum-sebelumnya ya saya bicara dengan orang yang menceritakan tentang betapa ya penuh tantangan lah hidup dengan orang tua di usia yang senja, tantangan yang gak gampang yang mereka harus hadapi. Jadi ya betul Pak Gunawan, kita mesti ya baik-baik menyikapi hal ini, sebab ya kita mau menjaga relasi dengan orang tua, jangan sampai nanti di usia senja relasi kita begitu memburuk sehingga ya kenangan yang dibawanya nanti meninggalkan dunia ini bukanlah kenangan yang manis ya tentang hidupnya dengan anak-anak. Tapi di pihak lain juga kita mesti juga ya memperhatikan keluarga kita, diri kita, sebab kadang-kadang ya kalau kita nggak hati-hati kita pun bisa tersedot ya oleh tuntutan mereka. Nah, jadi ya kita akan mencoba membahas relasi antara anak dan orang tua pada usia senja. Ada yang mengatakan bahwa orang tua itu makin tua makin seperti anak-anak lagi gitu Pak Paul. Tapi merawat orang tua ini jauh lebih sulit daripada memahami anak-anak yang masih kecil-kecil gitu. Tepat sekali Pak Gunawan, sebab pada usia tua ya tetap mereka adalah orang tua kita. Dan bagaimanapun juga mereka melihat kita sebagai anak. Jadi ya nggak begitu gampang untuk kita memberitahukan orang tua agar melakukan yang kita minta. Kalau anak-anak ya kita masih bisa berikan ancaman lah atau marah lah, sehingga nanti ya anak melakukan yang kita inginkan. Kalau dengan orang tua ya otomatis ya nggak bisa begitu. Jadi ya betul, untuk merawat orang tua ya biasanya jauh lebih repot daripada merawat anak-anak kecil. Iya, jadi walaupun mereka berdua atau mungkin tinggal satu itu masih sehat ataupun sakit, itu sama-sama repotnya merawatnya Pak Paul. Betul. Jadi ya banyak yang telah ini ya mengeluarkan unek-unek ya yang saya dengar betapa tidak mudahnya merawat orang tua. Tapi di pihak lain ya mereka juga merasa kasihan, mereka menyayangi orang tua, mereka ya tahu mereka berkewajibannya membantu, menolong, merawat orang tua. Tapi di pihak lain memang tidak mudah. Jadi tekanan ini tekanan yang lumayan besar. Yang seringkali terjadi itu juga terhadap yang wanita gitu Pak Paul. Jadi baik orang tua yang wanita maupun anak yang wanita atau anak mantu yang wanita, ini seringkali terjadi gesekan yang pria itu kok agak kurang menghiraukan hal-hal yang seperti itu gitu. Betul, biasanya ya karena mama biasa mengurus rumah tangga. Nah sekarang tinggal sama anak, walaupun anaknya juga sudah menjadi ibu rumah tangga. Nah kadang-kadang ya nggak begitu bisa ya mengerti bahwa ini rumah bukan rumahnya, maksudnya ini keluarga anaknya bukan dia. Jadi ya dia nggak bisa terlalu begitu mencampuri atau memaksakan kehendak. Tapi kadang-kadang timbul gesekan. Ya misalkan ya mama memasakkan masakan yang mungkin kurang disukai oleh keluarga, oleh anak menantu atau oleh cucunya. Tapi ya dia berkata ini sehat. Nah mau nggak mau ya mesti dimakan. Kalau nggak dimakan nggak enak misalnya. Atau cara mengatur dapur. Nah dia mempunyai caranya dan dia beranggapan ini anaknya kan pasti mengerti cara dia mengatur dapur. Jadi dia meminta anaknya
ikutlah cara dia mengatur dapur, anaknya nggak bisa terima. Jadi biasanya ada 1001 macam hal yang memang ya perlu penyesuaian lagi kalau hidup dengan orang tua di usia senja. Ya, jadi hal-hal apa Pak yang perlu kita perhatikan itu? Ada cukup banyak Pak Gunawan ya. Yang pertama adalah sesungguhnya diri atau kepribadian orang tua di masa sekarang merupakan kelanjutan dari dirinya di masa lampau. Jadi bila di masa lampau ia adalah seorang yang sabar, besar kemungkinan di masa sekarang ia tetap merupakan pribadi yang sabar. Sebaliknya, jika di masa lampau ia adalah pribadi yang pemarah, besar kemungkinan ia tetap seperti itu di masa sekarang. Jika pada masa lampau orang tua cenderung dominan, misalnya, nah besar kemungkinan di masa sekarang ia tetap dominan. Ia akan terus menuntut tanpa mempedulikan kondisi orang lain di sekitarnya. Jadi inilah yang pertama yang kita mesti sadari Pak Gunawan, bahwa orang tua kita ya sekarang ini merupakan kelanjutan atau sambungan dari kepribadiannya di masa lampau. Kadang-kadang ya kita ini berharap ya udahlah di usia tua ya papa atau mama berubahlah gitu ya. Jangan seperti dulu lagi misalnya. Misalnya dulu sering tengkar antara papa mama, sering mempeributkan hal-hal yang kecil atau apa. Nah sekarang di usia senja anak berharap udahlah jangan ribut lagi. Ternyata masih sering ribut begitu. Hal-hal kecil juga dipersoalkan. Nah, kita melihat akhirnya ya bahwa memang orang tua kita sekarang ya merupakan kelanjutannya dari masa lampau. Ada yang kikir sekali dengan uang di masa lampau, ya di usia tua bisa sama kikirnya atau bisa tambah kikir. Jadi itulah hal-hal yang biasanya dihadapi oleh anak-anak. Jadi sebenarnya kalau terhadap anaknya sendiri, kan anak ini sudah tahu sifat-sifat dari orang tuanya. Hanya yang menantu ini mungkin agak kesulitan. Tapi kok tetap sering menjadi masalah di sana gitu Pak Bos? Iya, sebab bagaimanapun anak itu melihat ini nggak benar gitu. Dulu mungkin masih lebih kecil, nggak terlalu mempersoalkannya atau anggap ya udahlah saya nggak akan tinggal bersama orang tua selama-lamanya ya, jadi udahlah biarkan gitu. Tapi waktu kembali hidup dengan orang tua biasanya tuh mengganggu anak. Apalagi kalau anak mengalami banyak perubahan. Belajar banyak hal-hal yang baik dalam hidup ini. Nah dia itu susah terima dah. Kalau melihat orang tuanya kok begini, dikit-dikit meributkan. Misalnya ada orang tua yang gemar membicarakan kesalahan orang. Kadang-kadang bukan kesalahan juga ngomongin, dikritikin, dijelek-jelekin. Nah si anak kesel. Kenapa sih mama atau papa masih begitu? Atau misalnya orang kita ini sudah benar-benar ya dalam Tuhan. Kita tahu ajaran Kristus. Nah, lihat orang tua kita kok dikit-dikit ngomongin orang kayak begitu. Kita kesel dah. Kita berkata, papa mama ini udah jadi orang Kristen udah begitu lama. Kok masih sikapnya seperti dulu? Kapan sih bisa berubah? Kapan sih bertobat? Nah, jadi akhirnya tuh kita lebih peka. Dulu lebih kecil karena kita masih bergantung sama orang tua. Ya kita tahan-tahanin dah. Sekarang udah besar, kita udah mengerti apa yang lebih baik. Dan melihat orang tua kita kok masih sama aja kayak dulu. Waduh, kita kadang-kadang memang nggak tahan lagi. Lalu bagaimana sikap kita Pak Bol? Kita tahu bahwa itu sesuatu yang salah, yang negatif. Tapi kalau kita memberitahu, salah mengerti dia. Seringkali begitu Pak Gunawan. Jadi yang penting adalah begini ya. Kita ini mesti menyadari bahwa ya untuk dia berubah itu kemungkinannya kecil. Jadi kita memang lebih mesti menerimanya lah. Dan ya sedikit demi sedikit ya kalau misalnya waktunya cocok ya kita bicara dengan dia, jelaskan kok masih begini, jangan begini. Tapi ya udah perlahan-lahan dan ya udah jangan ditaruh di hati kalau memang dia tidak mendengarkan kita. Nah kadang-kadang orang kita ini nih karena kesel akhirnya meledak, kita marah, memarahi orang tua. Nah ini jadi akhirnya membuat dia itu tambah kesel. Akhirnya merasa kok kayaknya nggak dihormati, nggak disayang lagi oleh kita. Jadi akhirnya relasi makin memburuk. Jadi penting untuk kita nomor satu ya udah belajar terima. Memang inilah dirinya. Nah perlahan-lahan kalau ada kesempatan ya kita munculkan, kita berikan masukan supaya papa mama lebih bisa berubah. Hal lain yang perlu kita pahami apa Pak Bos? Sesungguhnya
relasi kita ya dengan orang tua sekarang merupakan kelanjutan dari relasi kita dengan orang tua pada masa lampau. Jadi maksudnya begini ya, bila di masa lampau ya relasi kita dengan orang tua itu tidak dekat ya, dan dia sulit mendengar masukan kita. Nah, besar kemungkinan di masa sekarang ia pun sulit mendengar masukan kita. Nah, sebaliknya, jika relasi kita dengannya erat dan ia merasa bahwa kita adalah anak yang memperhatikannya, nah besar kemungkinan ia pun bersedia mendengarkan perkataan kita. Nah, jadi intinya yang saya ingin katakan adalah bahwa corak relasi cenderung bertahan melawan waktu. Jadi meskipun sudah berpuluhan tahun atau apa, nah kita itu sebetulnya tuh terus membawa corak relasi yang lama sampai di masa sekarang. Ya, jadi bila orang tua merasa tidak dekat dengan kita dan bahwa selama ini kok relasi kita dengannya cenderung penuh konflik, nah besar kemungkinan ia cenderung menghindar dan tidak mau terlalu dekat dengan kita. Dan kita pun, ya kita mungkin mungkin nggak terlalu senang untuk bersama dengan dia juga. Jadi ya kadang-kadang ya relasi itu tuh akhirnya bersambung sampai sekarang. Yang dulunya baik, ya tetap baik. Yang dulunya kurang baik, biasanya kurang baik, begitu. Tetapi ada orang tua yang ketika sudah lanjut usianya, dia mulai sadar bahwa hubungannya dengan anaknya tidak begitu baik gitu Pak Boleh. Nah, lalu orang tua ini berusaha mendekati si anak. Tapi anak yang sudah hubungannya tidak baik itu menghindar. Makin anak menghindar, makin orang tua ini seolah-olah makin mendesak anak ini terus. Sehingga hubungan mereka tambah tidak baik gitu Pak Boleh. Memang bisa dari dua belah pihak Pak Gunawan ya. Jadi ada orang tua yang akhirnya sadar, kok dulu saya begini begitu sama anak. Ya udahlah, sekarang saya sadar saya salah. Nih usia sudah senja, ya udah kapan lagi memperbaiki relasi. Tapi anaknya bisa jadi nggak siap untuk membangun ulang relasi yang udah begitu ya kepenuh dengan kepahitan. Ada anak yang akhirnya memang sengaja menghindar karena begini Pak Gunawan. Mungkin dulu itu tuh dia terlalu sering disakiti. Sehingga kalau dia dekat-dekat dengan orang tuanya sekarang, luka-luka itu tuh menganga kembali. Meskipun ya dia sudah ampuni, dia nggak lagi mendendam pada orang tua, tapi ya ingatan akan perbuatan, akan peristiwa yang dialami di masa lampau, ya masih segar di benak. Sehingga akhirnya dekat-dekat dengan orang tua, ya mulai dah reaksinya itu tuh nggak enak. Dan ya orang tua juga nggak sempurna. Kadang-kadang ya mungkin orang tua mengeluarkan perkataan yang biasa dikatakannya dulu kepada si anak. Meskipun dalam banyak hal orang tuanya udah berubah, tapi perkataan itu sendiri bisa tuh membangkitkan ingatan si anak. Aduh, sekali lagi saya diperlakukan begini oleh mama. Sekali lagi papa berbuat begini kepada saya. Sehingga ini si anak gak mau deket-deket. Benar-benar rasanya tuh kapok, deket-deket. Karena dulu deket-deket habis dia luka berat. Nah sekarang ternyata masih ada sisa-sisanya. Apa yang dilakukan oleh orang tua dulu itu kok masih terus berlanjut, meskipun nggak terlalu sering lagi. Jadi kadang-kadang seperti itu juga. Dan ada juga anak yang mencoba ya untuk mendekat kepada orang tua karena menyadari dia dulu salah. Dia banyak berbuat hal-hal yang nggak benar. Namun, orang tua belum tentu siap. Inilah yang sebetulnya dialami oleh anak dari mantan Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan. Nah, anaknya yang perempuan, yang bernama Patty Davis, itu tuh pada masa mudanya memang ya banyak melakukan hal-hal yang mengecewakan papanya. Sehingga akhirnya hubungan dengan papanya itu buruk sekali. Nah, di hari-hari tua, waktu Reagan itu mulai sakit-sakitan, si Patty Davis ini mencoba dekat kembali dengan papanya. Tapi papanya tuh susah sekali dekat dan mengampuni dia. Rupanya ya luka terlalu dalam. Nah makanya akhirnya belum lama ini si anak ini nih menulis memoirnya atau menulis buku tentang pengalaman mencoba untuk dekat kembali dengan papanya. Tapi memang diakui ya dia mencoba, tapi rasanya ya masalah ini tidak selesai. Ternyata luka terlalu dalam di hati orang tua. Nah jadi saya kira memang ya dua belah pihak. Jadi kadang-kadang gak ideal. Relasi yang udah terlalu hancur untuk dibangun kembali yang gak gampang. Maka ya
kalau saja dua-duanya anak Tuhan, dua-duanya minta ya kepada Tuhan untuk hati yang luka disembuhkan dan dibaharui. Nah, barulah akan ada ya sebuah relasi yang baru di antara mereka. Tapi kalau ada orang tua yang yang berlaku seperti itu, Pak, sudah berusaha untuk mendekati anaknya tetapi anaknya menghindar. Bukankah itu berarti anak ini tidak memberi kesempatan kepada orang tua itu untuk berubah gitu, Pak Pol? Jadi ada kalanya ya sudah tentu anak itu juga nggak sempurna. Ada yang memang hatinya kurang besar, hingga hati yang kurang besar itu tuh membuat dia itu sangat egois. Ada anak yang seperti itu, jadi nggak mau sama sekali untuk berkorban sedikit pun bagi orang tuanya, nggak mau lagi. Misalnya juga ada yang seperti ini ya, sebetulnya urusannya bukan dengan si anak, bukan, tapi itu sebetulnya ya si anak itu tuh bertumbuh besar dalam keluarga yang rusak lah. Anggap saja orang tuanya itu tuh hubungannya buruk sekali, misalnya si papa hidupnya nggak benar atau apa, sehingga anak-anak menderita karena rumah tangga yang begitu penuh dengan konflik dan kekacauan. Setelah besar, si anak ini nih keluar rumah mempunyai kehidupan yang lebih baik ya. Nah, meskipun misalnya dalam hal ini mamanya nggak bersalah, mamanya itu korban dari si papa juga yang nggak baik itu. Tapi si anak itu tuh merasa kalau mamanya tinggal sama dia, dekat sama dia, semua ingatan yang buruk tentang tinggal di rumah dulu itu tuh kembali lagi. Dan ini yang akhirnya nih membuat dia itu tuh trauma, nggak mau lagi dah deket-deket sama mama, meskipun dia tahu mamanya nggak salah apa-apa. Iya, jadi relasi yang buruk itu yang kan seolah-olah berkesinambungan gitu Pak Pol ya. Iya. Sampai kapanpun rasanya itu ndak ada suatu cara untuk memutus itu. Iya. Jadi begini Pak Gunawan, kalau memang itulah duduk persoalannya, tapi keduanya harus tinggal sama-sama sekarang. Misalnya nggak ada pilihan lain deh ya. Yang harus dilakukan adalah begini. Dua-dua harus ngomong secara terbuka deh ya, bahwa memang di antara kita ini ada luka-luka masih belum beres. Nah, tapi karena kita harus tinggal bersama, ayo dah sekarang kita cobalah ngomong. Apa tuh yang papa mama harapkan dari saya? Apa tuh yang saya harapkan? Jadi benar-benar membuat relasi ini nih relasi yang masih bisa lah berjalan. Jadi dua-duanya masih sangat terbuka ya. Jadi apa yang diharapkan dari satu sama lain, cobalah untuk dipenuhi. Sehingga nanti relasi ini akhirnya bisa terus berjalan. Jadi apa yang harus kita perhatikan Bapak? Nah yang lain lagi adalah begini ya. Berhubung ya pribadi dan relasi merupakan kelanjutan dari masa lampau. Nah baik atau buruknya relasi di masa sekarang ditentukan oleh kualitas relasi di masa lampau. Nah bedanya di masa lalu ya dan di masa sekarang adalah di masa sekarang baik kita maupun orang tua tuh biasanya tidak lagi terlalu bermotivasi untuk mengharapkan apalagi mengadakan perubahan. Ya jadi baik kita maupun orang tua masing-masing beranggapan ya bahwa tidak perlu lagi dah mengharapkan perubahan. Jadi akhirnya masing-masing berusaha menjaga batas supaya tidak terjadi konflik. Nah, nggak ada salahnya ya menjaga batas supaya jangan sampai terjadi konflik. Tapi sebaiknya memang mesti ada usaha untuk menumbuhkan relasi ini. Sehingga bukan hanya relasi gencatan senjata, nggak saling tembak, tapi benar-benar sebuah relasi damai. Jadi mesti ada usaha untuk menuju ke arah itu. Jangan kita menyerah dan berkata, udah sebodoh amat, jangan sampai ada konflik aja dah. Enggak ya, sudah pendapatnya kita ya melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan buat orang tua kita. Meskipun tanggapannya mungkin nggak seperti yang kita harapkan. Ya apalagi orang tua dalam hal ini kan dalam posisi yang sangat lemah itu di dalam kondisi tubuhnya itu Pak Pol. Nah memang bagaimana Pak? Betul sekali ya. Jadi berhubung mereka ini dalam posisi lemah, membutuhkan perhatian kita. Nah kadang-kadang ini menjadi masalah baru Pak Gunawan, yaitu mereka tuh menjadi peka dengan sikap yang dianggapnya merendahkannya. Padahal betul mungkin sekali kita nggak ada maksud merendahkannya ya. Orang tua itu memang juga ya cenderung tahu lah apakah kita merawatnya karena terpanggil atau terpaksa, karena kerelaan atau kewajiban. Nah sikap keterpaksaan makin membuatnya merasa terhina dah.
Ada pula orang tua yang beranggapan oleh karena ia sudah tidak lagi kaya misalnya, maka sikap kita pun berubah, tidak lagi menghargainya. Nah, itulah yang kadang-kadang terpikir oleh orang tua, meskipun sekali lagi belum tentu benar. Nah, itu sebabnya penting bagi kita bersikap hormat kepadanya, mengkomunikasikan kepadanya bahwa materi tidak menentukan sikap dan perlakuan kita kepadanya. Ya, kita menghormati dan mengasihinya karena dia adalah orang tua kita. Dan sebagai orang tua itu kadang-kadang kan sangat tergantung. Makin lama makin tergantung mereka atau seseorang itu kepada anak-anaknya. Dan ini bagaimana Pak Paul hubungannya? Betul sekali, dan makin bergantung karena memang keterbatasan fisiknya, ya berarti makin besar kebutuhannya. Nah, masalahnya adalah sebagian orang tua ya mengalami kesulitan beradaptasi dengan keterbatasan ini, Pak Gunawan. Pada umumnya nih ya, orang tua tuh meskipun sebetulnya tubuhnya, kemampuannya mulai terbatas, tapi tetap mau melakukan kegiatan yang biasa dilakukannya. Dan inilah yang kadang menjadi sumber masalah. Misalnya, dia mungkin terjatuh sehingga patah tulang atau sebagainya. Diberitahukan jangan jalan sendiri, kalau ada apa-apa panggil, kami ambilkan, nggak mau, tetap aja mau jalan sendiri, akhirnya jatuh. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Di satu pihak ya kita harus menjaga agar kecelakaan tidak terjadi, dan itu berarti kita harus bersikap tegas, membatasi ruang geraknya. Namun di pihak lain ya udah kita mesti bersikap realistik pula lah, dan memberinya kebebasan untuk memilih kehidupan yang diinginkannya. Memang ya saya tahu tidak mudah menyeimbangkan kedua hal ini. Namun inilah yang mesti dilakukan. Memaksanya untuk melakukan apa yang kita kehendaki kadang berakibat buruk. Jadi ada kalanya kita harus merelakannya, melakukan apa yang diinginkannya, seraya berusaha meminimalkan resikonya. Ya, masalahnya seringkali terjadi apa yang kita anggap baik itu dianggap menghambat buat dia atau mereka gitu Pak Paul. Ya. Dua-duanya bahkan bisa memandang usaha-usaha kita ini hanya menghambat atau merepotkan mereka saja gitu Pak Mas. Ya, ya. Jadi ya memang nggak bisa ada formula ya, ada rumus untuk setiap kasus ya, masing-masing kasus harus ditimbang ulang. Saya masih ingat ya pendeta yang melayani di gereja yang saya dulu biasa pergi waktu saya masih kuliah, di usia senja dia akhirnya terkena penyakit. Dan memang dokter sudah mengatakan ya sudah terbatas ya. Jadi ya penyakitnya udah nggak bisa lagi diobati. Nah, dia masih ingin terlibat dalam pelayanan dan terakhirnya dia masih ingin bisa membaptis cucunya. Nah, masalahnya adalah dia sudah susah, jalan pun susah, tapi dia masih mau membaptis. Mula-mula anak-anaknya takut sekali karena masuk ke dalam kolam ya. Apa nanti gimana lah jatuh atau apa, tapi dia nggak mau, dia tetap mau baptis. Akhirnya ya kami dukung dan kami katakan silakan, nggak apa-apa dah. Jadi akhirnya waktu dia turun ke kolam, ada yang pegangin di belakangnya dan dia akhirnya membaptis ya selam, dan dia senang sekali. Dan benar saja beberapa bulan setelah itu dia meninggal dunia. Apakah itu berarti bahwa setiap permintaan mereka atau orang yang sudah lansia ini harus dituruti oleh anak atau anak-anaknya, Pak? Enggak juga ya Pak Gunawan, sudah tentu kita mesti timbang deh ya risikonya apa. Tapi kadang-kadang ya kita masih berkata ya udah biarlah ya, daripada nanti kenapa-napa atau dia sesali dia sudah di usia seperti ini, udah biarkanlah. Jadi kadang-kadang ya kita mesti lebih fleksibel juga. Iya. Tapi setiap orang itu kan punya batas kemampuan itu Pak Paul ya. Kadang-kadang kita tidak bisa mentolerir dan suka mengeluarkan kata-kata yang kasar, dan ini pun dianggap semacam penghinaan oleh orang yang sudah lansia ini Pak Paul. Karena ya kita ini manusia biasa Pak Gunawan, jadi ada kalanya tuh kita sendiri udah stres ya merawat orang tua, aduh jadi kadang-kadang ya keluarlah kata-kata yang nggak enak, marah atau apa, jadi akhirnya relasi kita dengan orang tua nggak baik. Namun kadang-kadang bukan hanya yang dengan yang bersangkutan, tapi dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita juga bisa tumpah itu stres ya. Jadi kita akhirnya bisa melampiaskan kemarahan kita kepada anak dan suami kita atau istri kita. Di satu pihak, memang kita harus meminta pengertian pasangan kita dan anak-anak. Namun di pihak lain, kita harus memberi perhatian kepada keluarga sendiri. Pada akhirnya, kita harus merelakan diri untuk tidak terlalu idealistik. Kita tidak boleh mengorbankan keluarga sendiri dan harus memperhatikan kebutuhan mereka.
Misalnya ada anak yang pokoknya kemanapun orang tuanya harus dibawa, meskipun orang tuanya sudah memakai kursi roda. Sudah tentu sebaiknya kalau dibawa itu ya memang memungkinkan, ya silakan. Karena orang tua juga kan nggak mau di rumah sendirian aja. Tapi yang nggak selalu harus dibawa. Tapi ada anak yang nggak harus dibawa pokoknya. Akhirnya satu keluarga menderita dan direpotkan. Nah, jadi kita juga mesti fleksibel ya, jangan seperti itu juga. Ya, karena ada orang tua yang sejak anaknya itu masih kecil sudah diindoktrinasi atau diberikan pengertian bahwa orang tua dan anak itu hubungannya jauh lebih dekat dibandingkan dengan suami istri. Itu Pak Wal. Iya. Sehingga terbawa itu Pak Wal. Iya, jadi rasa bersalah itu besar sekali. Kalau sampai nggak dibawa, rasanya kok aduh saya anak yang jahat, nggak berbakti kepada orang tua. Enggak ya, jadi kita memang juga harus memperhatikan keluarga kita sendiri. Jangan sampai akhirnya gara-gara mengutamakan orang tua kita, keluarga kita sendiri yang akhirnya menjadi korban. Nah, dalam hal ini apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya bacakan dari Amsal pasal 3 ayat 27 dan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, jadi artinya apa ya kalau kita terapkan dalam relasi dengan orang tua yang sudah berusia senja? Kita mesti memberi perawatan, perhatian kepada orang tua kita. Apapun atau bagaimanapun relasi kita dengannya. Sebab itulah yang dibutuhkannya. Ya, jangan sampai kita berkata, sebodoh amat kita nggak mau tahu, biar orang lain yang rawat. Jangan. Kita bertanggung jawab bukan saja kepada orang tua, tapi kepada Tuhan. Tapi ya, di pihak lain kita mesti menjaga keseimbangan agar kita tidak menghancurkan keluarga kita sendiri. Ya, baik Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan ini. Pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.